Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini tengah menggeser paradigma pembangunan di sektor pariwisata. Tak lagi semata-mata mengejar kuantitas atau angka kunjungan wisatawan, negara kini bersiap merombak total sektor ini menjadi sebuah ekosistem ekonomi terintegrasi. Danantara pun disiapkan untuk berperan aktif dalam pembiayaan dan pengembangan destinasi-destinasi baru. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah merancang peta jalur baru untuk memperkuat motor pertumbuhan ekonomi nasional. Pariwisata tidak lagi dipandang secara parsial, melainkan diintegrasikan ke dalam satu ekosistem besar bersama industri kreatif, pentas musik, hingga perhelatan olahraga internasional. Langkah taktis ini digerakkan melalui restrukturisasi dan optimalisasi aset negara di bawah kendali Badan Pengelola Investasi Danantara. Lembaga super holding ini didorong untuk membuka keran pendanaan baru, beralih dari ketergantungan APBN menuju kemitraan investasi global jangka panjang. Sebenarnya, modal dasar Indonesia di sektor pariwisata sangat besar. Data menunjukkan panjang Januari hingga April 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta kunjungan, meningkat lebih dari 8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada kuartal pertama tahun ini, devisa pariwisata juga menembus 4,05 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menegaskan bahwa pariwisata kembali menjadi salah satu penyumbang devisa terpenting bagi Indonesia. Namun di balik tren positif tersebut, tantangan struktural masih membayangi. Jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia masih jauh di bawah negara tetangga. Thailand mampu menarik puluhan juta wisatawan setiap tahun, demikian pula Malaysia dan Singapura. Padahal, Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara lain, mulai dari kekayaan alam, keragaman budaya, hingga lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi destinasi wisata. Kondisi ini menjadi alasan mengapa pemerintah kini memilih melakukan reposisi besar terhadap pembangunan pariwisata. Pengembangan destinasi tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan dilihat secara menyeluruh, mulai dari akses transportasi, konektivitas, kebersihan, kenyamanan, hingga ketersediaan ekosistem bisnis penunjang. Danantara pun disiapkan untuk berperan aktif dalam pembiayaan dan pengembangan destinasi-destinasi baru. Langkah ini membuka peluang hadirnya model investasi yang lebih inovatif melalui optimalisasi aset negara dan kemitraan jangka panjang. Strategi pembangunan kini bergeser secara radikal. Fokus pemerintah tidak lagi sekedar bertumbuh pada angka kunjungan, melainkan beralih menuju pariwisata berkualitas atau quality tourism. Kendati demikian, tantangan struktural domestik masih membayangi pelaku industri. Tingginya harga tiket pesawat domestik masih menjadi hambatan utama yang meredam pergerakan wisatawan Nusantara. Padahal, pasar domestik merupakan bantalan krusial di luar musim liburan. Sinergi kuat antara kepastian hukum, insentif fiskal penerbangan, dan tata kelola event yang matang menjadi syarat mutlak. Integrasi pariwisata di bawah payung investasi Danantara diharapkan mampu melahirkan efek pengganda yang nyata, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, sekaligus menjadi jangkar baru ekonomi nasional untuk dekade mendatang. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan.